Mark, setelah karyawan wanita membersihkan meja kami, membawa nampan yang ditutupi dengan berbagai barang. Kata piring akan lebih cocok karena dia terlihat sangat mirip dengan kepala pelayan, tetapi karena itu seperti lingkaran datar yang diukir dari kayu, sayangnya alat itu kurang bermartabat daripada yang menyajikannya. Bagaimanapun, dia meletakkan barang-barang itu di atas meja, papan datar entah mengapa bertumpu di atas satu sama lain, botol tinta, pena yang terbuat dari beberapa tanaman yang tampak seperti bulu tipis, batu tulis, pena batu tulis, dan beberapa kain. Ada berbagai macam benda, dan setelah semuanya diletakkan di atas meja dengan susunan yang sempurna, Mark mendongak ke atas. Sekarang, aku akan mengajarimu cara menulis pesanan suplai, katanya, lalu menatap kami berdua sejenak. Apa kau bisa menulis, Lutz? Satu-satunya hal yang bisa aku tulis adalah namaku. Tampaknya pelajaran yang aku berikan kepada Lutz saat membuat papan tanah liat telah tertancap di kepalanya. Namun, dia tetap menunduk dengan tidak nyaman, mengetahui bahwa pesanan suplai akan membutuhkan lebih banyak tulisan daripada hanya namanya. Mark mengangguk dan meletakkan batu tulis di depan Lutz. Kamu bisa menulis namamu sendiri. Aku sudah dengar kau bukan anak seorang pedagang, jadi aku terkejut. Tidak akan ada masalah dengan kontrak. Namun, semua magang di sini belajar membaca. Izinkan kami melatihmu menulis abjad sementara main menulis pesanan suplai. Dia pasti tidak menyangka Lutz bisa menulis namanya sendiri. Aku bisa menebak bahwa rencana awalnya adalah mengajari Lutz cara melakukannya sebelum Beno kembali dengan kontrak. Mark menulis 5 huruf dasar di atas batu tulis dan meminta Lutz mulai menghafal. Dia tampak cukup terbiasa mengajar anak kecil dan membantu mereka belajar. Mungkin dia bertugas mengajar murid-muridnya. Main, apakah kamu tahu cara menulis? Mungkin ada beberapa kata yang aku tidak tahu, tetapi jika kau mengajariku, aku bisa menulis apa saja. Kalau begitu aku akan mengajarimu bagaimana pesanan suplai ditulis. Mark meletakkan 2 papan di depanku. Yang satu tidak memiliki tulisan apapun di atasnya dan yang satunya sudah dipenuhi kata-kata. Itu mungkin contoh pesanannya. Ada beberapa kata yang tidak aku tahu, tapi sekitar 70% bisa kubaca. Ini adalah huruf-huruf yang membentuk pesanan suplai, kata Mark sambil menunjuk huruf-huruf di bagian atas. Dia kemudian mengajariku format pesanan suplai. Tidak sulit begituku mempelajari kata-kata untuk menunjukkan siapa yang memesan, apa yang mereka inginkan, dan berapa banyak. Main, apakah kamu tahu alat dan bahan apa yang kamu butuhkan? Ya, jangan khawatir. Aku memberikan anggukan tegas dan mulai menulis pesanan suplai, tetapi itu lebih sulit daripada yang aku harapkan untuk ditulis di papan tulis. Aku juga tidak terbiasa menggunakan pena, yang membuat menulis lebih sulit dan tidak menyenangkan. Pena jelaga yang aku buat jauh lebih mudah digunakan, jika kau bertanya kepadaku. Padahal huruf-hurufnya akhirnya rusak dan tidak terbaca jika kau sedikit mengacaukannya, ini jauh lebih sulit digunakan daripada pena batu. Dibandingkan dengan kebanyakan dari mereka yang menulis untuk pertama kalinya, aku akan mengatakan bahwa kau melakukannya dengan cukup baik. Dengan pujian Mark yang memberiku dorongan moral, aku mengerahkan segala usaha untuk menulis pesanan. Aku menggaruknya sebentar. Akhirnya, dia melihat salah satu pesanan dan mengerutkan kening. Main, kamu punya panci yang tertulis di sini, tapi seberapa besar panci yang kamu inginkan? Aku sedang memikirkan panci sebesar panci terbesar kedua di rumahku. Alis Mark berkerut lebih dalam. Tertulis di wajahnya bahwa penjelasanku tidak bisa dimengerti. Yah, itu masuk akal. Dia tidak tahu seberapa besar panci kami. Tapi aku tidak tahu satuan ukuran apa yang digunakan di sini. Jika aku tidak bisa menggunakan sentimeter, bagaimana aku bisa menggambarkan panjang secara objektif? Hei, Lutz, seberapa besar panci yang bisa kamu bawa jika penuh air? Kira-kira sebesar ini. Lutz membuat lingkaran dengan tangannya.
Menyerahkannya pada anak asli dunia ini adalah ide yang tepat, hehe. Meminta bantuan rekanku, Lutz, adalah ide yang tepat, karena Mark segera mengeluarkan pita pengukur dan mengukur lingkaran lengan Lutz. Dan seberapa dalam? Yah, Lutz. Sekitar sebanyak ini. Lagi-lagi, Mark dengan cepat mengukur lengan Lutz. Aku sendiri tidak memiliki pita pengukur yang tersedia dan dengan demikian berhasil sampai sekarang hanya dengan apa yang terasa benar bagiku. Tidak ada yang memerlukan pengukuran pasti. Tetapi ketika harus meminta pekerjaan dari orang lain, secara harfiah ambiguitas tidak akan menyelesaikan pekerjaan. Aku memegang kepalaku dan setelah mengerang lemah, mengangkat tanganku. Paman Mark, aku pikir kau harus mengajariku satuan pengukuran sebelum aku dapat menulis pesanan suplai ini. Juga, ada beberapa hal yang perlu aku ukur di rumah sebelum kita dapat melanjutkan. Bolehkah aku meminjam alat pengukur itu? Ini pita pengukur. Tentu saja. Aku akan memesan yang baru, mengingat itu adalah alat yang kau butuhkan. Kami tidak akan bisa membuat penyaring tanpa terlebih dahulu mengukur rangka yang sudah kami buat. Rencana kami adalah membuat eksperimen seukuran kartu pos untuk menguji berbagai jenis kayu dan rasio pencampuran. Setelah hasilnya masuk dan kami tahu resep terbaik kami akan membuat kertas yang lebih besar. Yang berarti, tentu saja, kita membutuhkan alat yang lebih besar. Sebuah pita pengukur akan menjadi elemen penting. Aku meminjam pita pengukur Mark dan mulai menulis pesanan suplai sementara dia memberiku arahan tentang satuan pengukuran. Kami membutuhkan alat kukus, panci, kayu, abu, alas pengering, suketa, tempat pembuangan air, pemberat, dan papan datar. Belum lagi kayu dan tororo. Aku ingin menuliskan semua itu sehingga kami bisa mulai membuat kertas sesegera mungkin, tetapi aku tidak tahu seberapa besar alat kukus yang dibutuhkan tanpa panci untuk referensi. Tanpa mengetahui seberapa besar alat kukus yang dibutuhkan, aku tidak dapat memesan kayu dengan ukuran yang tepat. Aku menjelaskan kepada Mark berapa banyak kayu yang kami butuhkan dan bagaimana kami akan menggunakannya sehingga dia dapat membantuku dalam menentukan berat dan ukuran kayu yang ideal. Namun, aku tidak tahu berapa banyak abu yang kami perlukan sampai aku mencoba membuat kertas dengan tanganku sendiri. Untuk saat ini aku hanya memesan sebanyak tas kecil. Memang sangat sulit menggambar sekian banyak barang yang aku butuhkan sehingga aku kewalahan dengan cepat. Jadi, tentang layar, aku ingin mengambil rangka yang telah kami buat dan melihat apa yang dikatakan pengrajin itu sendiri. Aku mengerti, itu mungkin yang terbaik untuk penyaring yang kau bicarakan ini. Aku tidak bisa mengerti benda apa itu bahkan setelah melihat ilustrasimu di papan tulis. Aku entah bagaimana berhasil menulis pesanan suplai untuk semua barang kecuali penyaring, di mana Mark tampak menyerah terhadapnya. Sementara pertempuranku dengan pesanan pasokan berlanjut, Lutz melakukan yang terbaik untuk belajar abjad. Meskipun sama sekali tidak terbiasa duduk dan menulis untuk waktu yang lama, kemampuannya untuk tetap fokus benar-benar penampilan yang sangat mengesankan. Prajurit magang di gerbang bahkan tidak bisa dibandingkan. Seseorang hanya lebih fokus ketika mereka menganggap studi itu penting bagi kehidupan mereka. Namun, mungkin karena terlalu fokus, ekspresi Lutz benar-benar kosong. Sekarang, sepertinya kita punya lebih banyak waktu, jadi mari kita mulai belajar matematika. Kita dapat memakai kalkulator ini, seperti yang kau pikirkan, mengerjakan perhitungan. Setelah istirahat sejenak, Mark mulai mengajari Lutz cara menggunakan kalkulator. Aku sendiri tidak tahu bagaimana menggunakan kalkulator dunia ini, jadi aku duduk di sebelahnya. Ini benar-benar sempoa seperti di bumi, pikirku sambil memainkannya. Segera aku melihat Mark menatapku dengan aneh. Kupikir kau sudah tahu cara mengerjakan matematika, main. Tuan muda berkata seperti itu sebelumnya. Sebenarnya, aku tidak menggunakan kalkulator. Kalau begitu, bagaimana caramu menghitung? Aku menggunakan batu tulis. Aku mengeluarkan batu tulis dan memecahkan masalah matematika yang diajukan oleh Mark.
Dia sangat terkejut melihatku mengerjakan matematika yang melibatkan bilangan besar tanpa kalkulator sehingga entah bagaimana, aku berakhir dengan mengajarinya cara mengerjakan matematika tertulis. Paman Mark, mengapa kamu ingin belajar matematika tertulis? Tidak bisakah kamu menggunakan kalkulatormu saja? Ini akan berguna ketika aku kekurangan kalkulator. Belum lagi meskipun aku tahu cara menggunakan kalkulator, aku tidak mengerti bagaimana itu bisa sampai pada jawaban yang benar. Ini cukup menarik. Aneh rasanya melihat Mark begitu tertarik pada kuliah matematika yang seharusnya ditujukan untuk anak-anak kecil sekolah dasar. Matematika adalah hal dasar bagiku, tetapi tidak bagi orang-orang di dunia ini. Aku sekali lagi teringat akan betapa mengesankannya sistem pendidikan di bumi sebenarnya. Mungkin aku seharusnya tidak menyebarkan hal-hal seperti ini sembarangan. Aku pribadi berpikir berbagi pengetahuan adalah hal yang baik, tetapi aku tidak tahu apa yang mungkin akan berbenturan dengan akal sehat dunia ini. Aku mungkin baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Sudah hampir waktunya Tuan Muda kembali. Aku akan menyiapkan sihir kontrak. Apa itu sihir kontrak? Mau tak mau aku merasa bersemangat saat mendengar ungkapan ala-ala fantasi pertama yang kudengar di dunia ini. Selama ini tempat ini adalah tipe dunia yang kumuh dan tidak nyaman yang hanya pernah ku baca di buku. Tapi lama-kelamaan, ini sebenarnya adalah dunia fantasi dengan sesuatu seperti sihir. Mungkin aku juga bisa menggunakan sihir. Aku dengan bersemangat menunggu jawaban, tetapi Mark hanya tertawa kecil. Seperti yang kamu tahu, mana adalah kekuatan yang hanya dimiliki bangsawan. Hanya bangsawan. Benar. Aku sendiri tidak sering melihat mana, jadi aku khawatir aku tidak bisa banyak menjelaskan tentangnya. Kegembiraanku untuk dunia fantasi yang penuh dengan sihir hancur dalam sekejap. Serius. Kekuatan yang hanya dimiliki bangsawan. Aku tidak percaya bangsawan tidak hanya menyimpan semua buku untuk diri mereka sendiri, mereka juga memonopoli semua sihir. Dasar bangsawan brengsek. Pertama, sihir kontrak dirancang untuk menahan bangsawan yang menindas. Oleh karena itu membutuhkan kertas dan tinta khusus yang diresapi dengan mana. Melalui benda itu kontrak menjadi mengikat dengan sihir sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibatalkan atau dipatahkan tanpa persetujuan penuh kedua belah pihak. Wow, itu terdengar sangat berguna. Kontrak yang mengikat secara sihir yang tidak dapat dilanggar terdengar sempurna ketika berhadapan dengan individu yang lebih superior dari diri sendiri. Ini berguna, tetapi karena harga kertas dan tinta mahal dan sulit didapat, sihir kontrak jarang dipakai kecuali jika melibatkan sesuatu yang diduga membawa keuntungan yang signifikan. Rupanya, Beno memperkirakan sesuatu yang sangat hebat dari Sampoku. Memang benar bahwa beberapa hal sama menguntungkannya dengan barang konsumsi yang dipakai setiap hari. Kau harus membeli lebih banyak setiap kali kau kehabisan. Itu tidak dapat dihindari, dan aku dapat membayangkan bahwa hanya sedikit wanita yang akan kembali memiliki rambut jorok setelah sekali atau dua kali keramas. Terutama wanita kaya yang sangat memperhatikan dengan penampilan mereka. Pikiran bahwa aku telah menjual diriku sendiri melintasi pikiranku, tetapi tidak ada hal baik yang akan datang dari serakah. Yang kami butuhkan adalah keamanan, stabilitas, dan pijakan untuk memasuki pasar. Tidak ada alasan untuk tidak puas dengan kesepakatan ini. Aku kembali. Maaf membuat kalian semua menunggu. Apakah kalian menyelesaikan pesanan Supali? Kata Beno, berjalan cepat ke dalam ruangan. Dia tampaknya khawatir karena membuat kami menunggu. Aku menulis semua yang aku bisa sekarang. Aku menunjuk tumpukan papan, dan Beno melihatnya dan menggumamkan, itu banyak, pada dirinya sendiri. Yah, akan ada lebih banyak lagi ketika aku mengukur beberapa hal, jadi bersiaplah. Kumohon dan terima kasih. Bagaimana Lutz? Kata Beno. Mark menjawab setelah meletakkan tangan di dada. Karena dia sudah bisa menulis namanya sendiri, aku menghabiskan waktu untuk mengajarinya berbagai hal lain. Dia cukup cepat belajar, katanya, tapi meskipun dipuji,
Lutz hanya mengangguk kecil seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia mungkin cukup lelah karena belajar selama setengah hari. Melakukan sesuatu yang tidak familiar bisa sangat melelahkan. Aku yakin Mark sudah menjelaskannya, tapi sihir kontrak yang akan kita gunakan melibatkan kertas dan tinta khusus. Hanya pedagang yang diakui yang berurusan dengan bangsawan yang diizinkan memakainya. Beno mengeluarkan botol tinta dengan desain yang tampak aneh. Isinya pada pandangan pertama tampak seperti tinta biasa, tetapi ternyata sangat berbeda. Dia membentangkan kertas kontrak di depanku saat aku menggelembung dengan rasa ingin tahu. Kau tidak keberatan menggunakan sesuatu yang langka dan mahal ini untuk kami. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak akan memakai ini jika aku pikir itu tidak sepadan. Maksudku, katakan, jangan khawatir tentang itu, semaumu, aku masih akan khawatir. Beno mencelupkan pena ke dalam botol tinta dan dengan lancar menuliskan isi kontrak. Tinta itu sebenarnya biru, bukan hitam. Aku menatap surat-surat elegan Beno, yang sekilas menunjukkan bahwa dia sangat terbiasa menulis. Isi kontraknya adalah sebagai berikut, Main sepenuhnya menyerahkan semua hak atas, sampo serbaguna sederhana, kepada Beno. Sebagai imbalannya, Beno akan menanggung semua biaya yang terkait dengan pembuatan kertas Main dan Lutz dari tanggal penandatanganan hingga pembaptisan mereka. Main akan memiliki hak untuk memutuskan siapa yang akan membuat kertas, tetapi Lutz memiliki hak untuk menjual kertas. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki hak untuk memutuskan bagaimana menentukan harga kertas. Mereka juga tidak akan menerima persentase dari keuntungan yang diperoleh dari kertas. Aku membaca kontrak dari atas ke bawah dengan sangat hati-hati. Alasannya mulia untuk memastikan kontrak ditulis sesuai kesepakatan memberiku kesempatan untuk mengisi paru-paruku dengan bau tinta. Aku tidak sabar membuat kertas agar bisa membuat buku. Main. Apakah ada masalah atau sesuatu? Tanya Beno bingung. Aku kembali sadar. Beno menatapku dengan curiga dan Lutz dengan kesal. Aku merasa Lutz memperhatikan bagaimana aku baru saja terpesona oleh bau tinta. Tidak ada apa-apa. Kontrak memiliki perjanjian yang semestinya tertulis di atasnya. Tidak ada masalah sama sekali. Aku juga baik-baik saja dengan itu, kata Lutz. Beno mengangguk padanya dan mencelupkan pena ke dalam tinta lagi, lalu menandatangani di atas namanya di bagian bawah kontrak. Dia kemudian mengulurkan pena dengan elegan dan aku mengambilnya darinya setelah melirik Lutz dengan halus. Aku membelai perkamen kontrak, yang jauh lebih lembut daripada kertas yang ku tahu, untuk sepenuhnya menghargai teksturnya yang menggoda sebelum menyiapkan pena. Aku mencelupkannya dengan lembut ke dalam toples untuk menutupi ujungnya dengan tinta baru dan dengan hati-hati menulis namaku di bawah nama Beno, merasakan ujungnya yang kering mengalir di sepanjang kertas. Tidak seperti papan tempat aku menulis pesanan suplai, perkamen sangat mudah untuk ditulisi. Kertas jelas lebih unggul daripada papan di sini. Ini, Lutz, yang bibirnya terkatup rapat karena gugup, mengambil pena, mencelupkannya ke dalam botol tinta, dan menulis namanya. Tulisan tangannya yang buruk menegaskan kurangnya pengalaman, tetapi dia berhasil menulis namanya dengan benar tanpa kesalahan. Baik, langkah selanjutnya, kata Beno sebelum tiba-tiba mengacungkan pisau dan menusuk jarinya. Beno. Saat Lutz dan aku mundur karena terkejut, Beno menggosok darah yang muncul dengan jari lain dan menekannya ke tanda tangannya seperti mencap dengan segel darah. Tinta biru menyerap darah merah dan menjadi hitam. Giliranmu. Tidak, terima kasih. Sihir ini jelas menakutkan. Beno menatapku, tapi dengan insting murni aku dengan cepat menggelengkan kepalaku. Lutz, memperhatikan bahwa darah yang menetes dari pisau dan jari Beno membuatku takut, mengeluarkan pisaunya sambil menghela nafas. Ulurkan tanganmu, Main. Aku refleks memegang tanganku dekat dengan diriku. Gagasan untuk melukai diri sendiri membuatku takut, tetapi begitu juga gagasan tentang orang lain yang melukaiku. Sepertinya itu benar-benar sakit. Kau yang menyetujui kontrak ini, kan?
Kita harus melakukan ini dan mustahil kau melukai dirimu sendiri. Aku akan melakukannya untukmu, jadi ulurkan tanganmu. Oh oke, aku menguatkan tekadku dan dengan takut-takut mengulurkan tanganku dengan mata terpejam. Lutz menusuk kelingking kiriku. Itu memanas dan tergelitik dengan rasa sakit saat darah menetes darinya. Letakkan darah itu di ibu jarimu dan tekan ke tanda tanganmu. Sambil menahan air mata, aku menaruh darah di ibu jariku dan mencap namaku. Tinta menjadi hitam, seperti yang terjadi pada tinta tanda tangan Beno. Mark menghentikan pendarahan dan membungkus jariku dengan kain. Lutz langsung menusuk jarinya dan membubuhkan tanda tangannya juga. Kenapa dia tidak ragu? Apakah dia tidak takut? Saat Lutz menarik tangannya kembali, tinta pada kontrak bersinar, lalu mulai menghilang dari kertas, meninggalkan lubang seperti titik api sampai akhirnya seluruh kontrak hilang. Itu semua terjadi di depan mataku, tapi rasanya seperti sedang menonton film CGI. Wow, fantasi memang sesuatu. Aku tidak percaya ini benar-benar dunia fantasi. Untuk sesaat aku berdiri di sana menatap di mana kontrak itu tadinya berada, tertegun, sebelum tiba-tiba kembali tersadar. Bagaimana kita mendapat salinan pribadi dari kontrak itu sekarang? Itu terbakar dan menghilang. Kontraknya sudah selesai. Melanggar kontrak akan membahayakan nyawamu, jadi jangan pernah berpikir untuk mencoba sesuatu yang lucu. Nyawa kita. Aku melompat kaget dan takut, tetapi Beno hanya menatapku dengan seringai geli. Jangan melanggar kontrak dan kamu akan baik-baik saja. Selamat, kau sudah mendapatkan jaminan yang kau inginkan. Terima kasih banyak. Kami menghargai bantuanmu. Pada akhirnya, kami tidak menerima salinan kontrak. Ketika kami meninggalkan toko Beno dengan usai sihir kontrak, kami melihat bahwa hari hampir berakhir, seperti yang ditunjukkan oleh matahari oranye yang terbenam dengan lembut. Lutz dan aku mulai berjalan bersama seperti yang kami lakukan dalam perjalanan ke sini, kali ini dikelilingi oleh kota malam dan semua keanehannya. Itu memakan waktu lebih lama dari yang aku kira. Ayo cepat pulang. Orang-orang di sekitar kami juga bergegas pulang, membuatnya merasa seperti semua orang berjalan lebih cepat dari biasanya. Aku mengendarai gelombang orang dengan Lutz berjalan di sebelahku. Hari ini banyak yang kita lewati, ya. Kamu pasti lelah. Ya, aku masih memiliki banyak pesanan suplai untuk dimodifikasi dan ditulis, tetapi setelah semuanya dikirim dan bahannya tiba, kami dapat fokus pada pembuatan kertas. Belum lagi bahwa sihir kontrak menjamin hak kami, yang melindungi kami dari Beno yang mungkin akan mengusir kami dari toko setelah kami mengirimkan kertasnya. Hari ini mengambil banyak tenagaku, tapi itu adalah hari yang bermanfaat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat kertas dan kita akan jelas, Lutz. Iya. Lutz nyaris tak terdengar hingga suaranya nyaris menghilang di tengah langkah orang-orang di sekitar kami sebelum aku bisa mendengarnya. Balasan singkat membuatku khawatir, karena biasanya dia pergi keluar dari jalannya untuk berjalan dengan langkahku dan bicara. Apa ini membuatnya lelah lebih dari saat dia di hutan? Mungkin sekarang dia benci menulis dan matematika. Aku menatap Lutz saat dia berjalan di sebelahku. Rambut emasnya diterangi oleh matahari sore dan tampak hampir merah dalam cahaya, tapi itu juga menutupi wajahnya dalam bayang-bayang sehingga aku tidak bisa melihat ekspresinya. Hei, Lutz, ada apa? Aku bertanya, tetapi tidak mendapat jawaban. Lutz sedikit membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutupnya rapat-rapat. Dia terus berjalan dalam diam, memikirkan sesuatu. Langkahnya cepat, mungkin secepat saat dia tidak mengimbangi langkahku. Aku harus sedikit berlari untuk mengikutinya. Dia bertingkah sangat aneh sehingga hatiku bergejolak dengan perasaan cemas dan khawatir. Tunggu, Lutz. Dia berhenti di pelataran dan berbalik menatapku. Bibirnya terkatup rapat dan matanya serius. Dia menatap mataku dengan matahari sore menyinari separuh wajahnya. Begitu dia menguatkan tekad, dia membuka mulutnya dan suara yang agak serak keluar. Kamu main, kan?
Tenggorokanku tercekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang merenggut jantungku dan menghentikan semua darah di tubuhku untuk sesaat. Keriuhan kerumunan di sekitarku memudar dan aku bisa mendengar suara darah yang mengalir deras bergema di telingaku. Jika kamu memang main, bagaimana kamu bisa bicara dengannya seperti itu? Apa? Bagaimana kamu bicara dengan Beno seperti itu? Aku tidak bisa mengerti setengah dari apa yang kalian berdua bicarakan. Kau tahu banyak hal-hal yang tidak aku mengerti. Kau dapat bicara dengan orang dewasa pada pijakan yang sama. Dan itu bukan main. Itu aneh. Darahku terus terpacu. Aku menelan ludah, mendengar Lutz. Kamu jelas-jelas main, kan? Benar kan? Keputusasaan dalam suara Lutz memaksa tenggorokanku yang kering untuk bergerak. Aku berpura-pura bodoh dan memiringkan kepalaku dengan bingung. Lantas siapa aku jika bukan main, Lutz? Maaf. Hanya saja, sangat mengejutkan melihatmu bicara dengan orang dewasa seperti itu. Lutz memaksakan sesuatu seperti senyum dalam wajahnya dan mulai berjalan. Aku akan terlihat aneh jika aku tidak ikut berjalan. Untuk sesaat aku melihat punggung Lutz menyusut saat dia menjauh dariku, lalu aku mulai mengejarnya. Aku benar-benar mengacau. Aku belum berinteraksi dengan banyak orang dari dunia ini. Minimnya kekuatan dan stamina membuatku tidak berguna untuk hampir semua orang. Aku berhasil membantu Otto di gerbang, tetapi baginya aku jelas hanya seorang anak kecil yang sedikit lebih baik dalam matematika daripada orang lain. Dan bagaimanapun, anak-anak kecil lain tidak melihatku berinteraksi dengannya. Selain itu, semua yang telah kulakukan bersama Lutz adalah menggali tanah liat dan memotong ranting. Terlepas dari tujuanku, pada dasarnya, aku telah melakukan sesuatu yang mungkin dilakukan oleh anak kecil manapun. Tetapi hari ini, untuk mempertahankan posisiku melawan perhitungan tipu muslihat pedagang Beno, aku mengerahkan segala upaya untuk bernegosiasi dengannya. Aku terlalu berlebihan saat melakukannya. Dari sudut pandang Lutz, aku pasti hanya gadis kecil lemah yang harus dia lindungi. Seorang adik, bahkan. Tapi tidak lagi. Mulai sekarang, kami akan lebih sering berinteraksi dengan orang dewasa sebagai kebutuhan. Kami harus memberi instruksi kepada pengrajin agar mereka bisa membuat alat, misalnya. Aku akan semakin jarang bertingkah seperti anak kecil. Yang berarti, aku tidak punya pilihan lain jika aku ingin berhasil membuat kertas. Dengan berlalunya hari, aku akan semakin jauh dari main yang Lutz tahu. Aku menghabiskan begitu banyak waktu di dekatnya sehingga mungkin tidak akan lama sebelum dia yakin bahwa aku bukan main. Apa yang akan dia lakukan jika dia tahu rahasiaku? Aku sangat penasaran. Bagaimana reaksinya saat mengetahui aku adalah orang lain di tubuh main? Dalam perjalanan pulang, aku tidak tahan untuk berjalan di sebelah Lutz, yang wajahnya masih diselimuti bayang-bayang malam.